semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 18 Agustus 2023 bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang peluang usaha hidroponik yang pastinya bakal seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Kang Dadan Ramdhani. Halo Kang Dadan, selamat malam. Apa kabar Kang Selamat Dadan? malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, alhamdulillah. Gimana semuanya sehat ya? Alhamdulillah baik Kang. Nah, Kang Dadan Ramdhani ini sekarang masih bertempat tinggal di Bogor ya Kang ya? Betul, di Bogor. Oke. Beliau ini seorang penggiat hidroponik dan lingkungan, pengelola kebun hidroponik ASKI Farm PT Astra Komponen Indonesia sejak 2016. Beliau ini mempunyai jabatan sebagai founder Kota Hira Koperasi Tani Hidroponik Sejahtera, berhidroponik sejak 2015, trainer hidroponik sejak 2017. Nah, sebelum membahas nih ke materi ini, ya apa sih keuntungannya menanam tanaman hidroponik untuk pemula, Kang? Pertama, hidroponik itu sangat mudah bisa dilakukan di mana saja, di lahan sempit, ya, karena hidroponik untuk pemula itu kategorinya adalah urban farming. Jadi bisa memanfaatkan lahan sempit ya di pekarangan ya, bahkan di atap, di atas genteng pun bisa menanam hidroponik ya. Karena hidroponik kan memang tidak memerlukan tanah sebagai media untuk berdirinya tanaman, tapi tanaman cukup berdiri di media yang sangat sedikit, sangat kecil, ya, bisa ditempatkan di mana saja. Yang penting syarat tumbuhnya tetap sama dengan tanaman konvensional, artinya kaidah penanamannya harus tetap sama, yaitu dia memerlukan sinar matahari untuk daya tumbuh kembangnya. Nah, peluang bisnis tanaman hidroponik ini memang menggiurkan, di mana keuntungan yang didapatkan lebih besar dibanding menjalankan pertanian yang konvensional ya Kang ya. Dengan memiliki lahan yang sempit, kita juga dapat tetap menjalankan bisnis tanaman hidroponik dengan sangat mudah. Cara penanaman tanaman hidroponik memang tidaklah sulit dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar seperti barang-barang plastik yang tidak terpakai ya Kang ya, dan menjalankan peluang dari bisnis tanaman hidroponik sendiri sangat menjanjikan sehingga dengan pemanfaatan barang-barang yang ada. Nah, untuk peluang untuk bisnis tanaman hidroponik ini terbilang sangat bagus dan sangat cerah ya. Usaha tanaman hidroponik menjadi suatu pilihan bisnis pertanian modern dengan lahan sempit yang menjanjikan sehingga banyak orang yang tertarik menekuni usaha tersebut ya Kang ya. Nah, Betul, betul. untuk ketika menjalankan bisnis tanaman hidroponik memang dapat dimulai dengan langkah mudah dan gampang. Dalam menjalankan bisnis tanaman hidroponik tersebut, bisa dijalankan dalam kebutuhan modal kecil ya Kang ya, yang mana berkecimpungan usaha tanam hidroponik ini bisa dilakukan dengan skala rumahan menggunakan modal yang tidak besar. Nah, materi kali ini bakal seru banget nih ya, karena kita bakal membahas lebih mendalam seputar peluang usaha hidroponik. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya ya teman-teman ya. Nanti saya bantu bacakan dan sampaikan ke Kang Dadan. Oke, silahkan Kang Dadan untuk memaparkan materinya. Baik, selamat malam semuanya. Tadi sudah diperkenalkan nama saya ya, kemudian kegiatan saya sehari-hari. Kemudian saya sebenarnya pada kesempatan hari ini ingin sedikit bercerita ya. Tentu ceritanya ini bukan cerita mimpi
dan saya juga tidak mau memberikan mimpi-mimpi gitu. Artinya mengajak seseorang untuk kecebur sampai ke hidroponik gitu ya. Tiba-tiba seperti halnya pada aplikasi di web gitu ya, ada YouTube dan lain-lain gitu ya, yang konon katanya hidroponik ratusan juta mendapatkan keuntungan dan segalanya gitu ya. Nah, tentu ini kan menjadi buah bibir yang menghebohkan ya ketika hidroponik tahun berapa ya, sekitar 2014 gitu, booming hidroponik karena gara-gara tanaman kangkung yang waktu itu omsetnya sekitar 97,2 juta per bulan ya. Nah, ketika seseorang mendengar ini secara mentah-mentah, tentunya ini menjadi sebuah keinginan banyak orang ya, untuk menanam hidroponik ya, ikut-ikutan tanpa mempelajari dulu ya, yang kemudian juga ada side effect daripada itu. Akhirnya orang juga memanfaatkan hal seperti ini untuk menjadi bisnis untuk meraup keuntungan dari katakanlah konsep-konsep PHP ya, konsep-konsep pemberi harapan palsu gitu. Jadi saya tidak ingin memberikan sebuah harapan palsu ya kepada teman-teman yang mau berhidroponik. Nah, saya mau cerita sebenarnya. Jadi tahun 2018 saya bertemu dengan seseorang namanya Pak Agung ya. Nah, Pak Agung ini dia cari-cari nama saya, kontak saya, kebetulan ketemulah di Simbah gitu ya, di Google. Kemudian saya diundang, beliau pengen ketemu sama saya, kemudian saya diundang ke rumahnya, dan saat itu saya melihat hidroponiknya itu sekitar 10 pipa atau sekitar 200 lubang tanam di samping rumahnya gitu ya. Nah, kemudian dia juga seorang tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit di Kota Madya Bogor, ya, di mana sayuran-sayuran yang dia tanam seperti pakcoy, cesim, kemudian kangkung itu ditawarkan kepada teman-temannya sekantor, gitu ya. Jadi siapa nih yang suka sayuran hidroponik? Saya kebetulan di rumah ada sayuran hidroponik, gitu ya. Kemudian dia bawa ke kantor, sampelnya dibawa ke kantor, kemudian teman-temannya ikut beli. Nah, kebetulan juga teman-temannya ini mendukung usahanya Pak Agung, gitu ya. Sehingga terciptalah branding image, personal branding bahwa Pak Agung ini adalah seorang yang dia menanam hidroponik, gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia sudah tercipta brandingnya, sudah tercipta personal brandingnya, ya. Nah, di kemudian hari dia ketemu sama saya, dia tunjukkan lahan kepada saya, Kang Dadan, saya punya lahan sekitar 400 meter, ya. Kemudian kira-kira kalau lahan 400 meter ini jadi berapa banyak? Ya, saya bilang kira-kira sekitar 8.000 lubang tanam, gitu ya. Nah, kemudian kira-kira 8.000 lubang tanam ini menghasilkan berapa kilo ya? Saya jauh waktu itu kira-kira sekitar 20 kilo per hari ya. Jadi kurang lebih sekitar 6 kuintal atau setengah ton lebih per bulan gitu ya. Itu hanya perkiraan. Nah, di kemudian pertanyaan dia kepada saya waktu itu, kalau saya buat lahan yang 400 meter ini untuk produksi sayuran hidroponik, pertanyaan saya, satu, nanti jualnya bagaimana? Gitu kan ya. Jadi semuanya pasti orang yang berhidroponik itu pasti bertanyanya itu, gimana cara jualnya atau bagaimana cara menjualnya atau kemana menjualnya. Kan gitu ya. Pasti pertanyaan itu. Nah, yang perlu ditekankan di sini bahwa saya jawab dulu sama Pak Agung tadi, saya bilang, Pak, sebelum saya jawab pertanyaan Bapak, ya, saya mau tanya dulu sama Bapak. Nah, sekarang profesi Bapak ini kan seorang dokter, seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Darat. Nah, suatu saat Bapak ditakdirkan untuk menjadi tukang sayur keliling komplek. Nah, pertanyaan saya, malu atau tidak? Nah, kemudian dia merenung sejenak, dia jawab kemudian,
Dia bilang, kenapa saya mesti malu? Kan saya berusaha. Saya timpali lagi, saya bilang, Pak, Bapak kan biasa pergi ke kantor, ya rapi, kemudian di kantor Bapak bertemu dengan pasien-pasien dan seterusnya, kemudian tiba-tiba Bapak jadi tukang sayur, apa Bapak tidak malu? Itu kan dicap nanti, wah ini ternyata tukang sayur gitu ya. Nah, dia bilang, jawaban dia, kenapa mesti malu? Kan saya berusaha, saya dagang. Oke Pak, kalau jawabannya itu berarti pertanyaan yang Bapak tadi ajukan ke saya, jawabannya adalah itu. Nah, rupanya Pak Agung ini tambah bingung nih. Kok jawabannya itu Kang? Katanya. Iya, jawabannya itu. Jawabannya tidak malu. Ya, apakah tidak malu? Bapak tidak malu. Nah, jawabannya itu. Nah, kenapa jawabannya itu, Pak? Artinya begini, kalau Bapak misalnya satu komplek, di komplek Bapak ini ada 400 kakak, kemudian Bapak mapping, ya, keluarga si Anu, dia butuh sayur cesim berapa gram, seminggu itu butuh berapa kali. Kemudian bayam butuh berapa kali, kemudian kangkung butuh berapa. Kalau Bapak survei itu, satu komplek, ya, maka dari kebun sayur Bapak yang hanya luasnya sekitar 400 meter, maka tidak akan dapat mencukupi kebutuhan sayuran sehat hidroponik satu komplek. Nah, ini kan sebuah peluang ya, sebuah peluang yang sebenarnya kita bisa jajaki konsumen ya di sekitar kita gitu. Jadi mulai dari teman-teman kantor, mulai dari saudara-saudara sendiri, mulai dari satu komplek gitu ya. Nah, kita coba tawarkan sayuran-sayuran ini. Jadi barangkali teman-teman yang mau berhidroponik ke arah produksi ya, produksi sayuran hidroponik, jadi mulailah langkah personal branding tadi, ya, menawarkan, ya, memberi contoh, memberi sampel, memberi masakan berupa yang sudah jadi, ya, mereka biar merasakan tesnya rasanya sayuran hidroponik ketika dimasak seperti apa, gitu ya. Nah kan dari mulai Bapak Ibu misalnya mulai dari hobi, ya, mulai dari pemula belajar hidroponik, kemudian sudah mulai skala hobi. Tentunya mulai berpikir juga, kalau misalnya skala hobi terus-terusan pasti mengeluarkan banyak biaya, beli nutrisi, beli apa, kok saya beli terus, kapan saya bisa, paling tidak saya bisa menjual, kemudian bisa menggantikan biaya nutrisi, kan begitu ya, lama-lama. Dan akhirnya nanti di kemudian ada pertanyaan tadi sama dengan pertanyaan Pak Agung, bagaimana cara menjualnya, gitu ya. Saya bilang begini Pak, saya tidak menjanjikan yang muluk-muluk, ya, tapi saya akan coba bantu, gitu ya. Nah, di kemudian saya cerita lagi, saya tanya lagi sama Pak Agung, kalau di dalam satu kecamatan Bapak, ya, satu kecamatan Bapak kebetulan tinggal di daerah Sukaraja, Bapak boleh survei, ya, berapa banyak tukang siput, gitu ya. Kan ini kita sedang mencari potensial market ya. Jadi kalau orang berhidroponik itu jangan maunya disuapin terus, gitu ya. Ini market ini nih butuh segini, ini market ini butuh segini. Jangan seperti itu, gitu ya. Lebih baik kita mencari potensial market, ya. Nah, jangan juga terlena misalnya katakanlah saya ingin memasok supermarket, ya. Nah, pasokan ke supermarket itu ya pembayarannya 1 sampai 3 bulan, ya. Jadi jangan merasa bangga kalau kita masukin ke supermarket, ya. Itu pembayarannya lama gitu loh, 1 sampai 3 bulan. Paling tidak kita harus mempunyai modal itu sekitar 3 sampai 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat modal kita. Kenapa? Karena harus tersimpan, ya. Dan itu kalau kita bekerja sama dengan supermarket, itu sayuran-sayuran itu semuanya milik petani. Ya, supermarket tuh nggak punya sayuran, dia tuh nggak beli sayuran, cuma memanfaatkan petani untuk menyimpan sayurannya di supermarket, ya, yang laku dibayar, yang nggak laku nggak dibayar, rejectnya nggak dikembaliin, gitu ya. Nah, ini kan model-model penjajahan, model-model seperti itulah, gitu ya. Jadi lebih baik kita mencari potensial market yang lain seperti ke teman, ke saudara, ya. Ada gambar lain misalnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu sedang menyemai, Bapak Ibu bisa fotokan, Bapak Ibu bisa videokan, kemudian ditambahkan narasi misalnya.
Oke, hari ini saya sedang menyemai pakcoy ya, kurang lebih saat ini saya menyemai sekitar 200 semayan. Mudah-mudahan bisa jadi 100% ya. Kira-kira 25 hari atau 35 hari lagi saya akan panen pakcoy. Artinya ketika Bapak Ibu sedang menyemai, kemudian Bapak Ibu memberikan narasi seperti itu, artinya sebenarnya Bapak Ibu sudah memberikan informasi bahwa nanti di hari ke-30 atau hari ke-25 sampai ke-30 saya akan panen, ya. Jadi sebenarnya kita sudah marketing duluan sebelum sayuran itu ditanam, sebelum sayuran itu dewasa, sebelum sayuran itu dipanen. Jadi jangan Bapak Ibu nanti akan mau panen, ya sayuran sudah besar-besar baru diposting, itu namanya telat, gitu ya. Jadi sejak awal semai, kemudian dipoto, divideokan, dikirim ke status WhatsApp ya. Nah, ketika kita mengirim ke status WhatsApp atau ke grup-grup, ada grup SD, grup alumni SMP, grup alumni SMA ya, kemudian yang teman-teman mahasiswa, kuliah dan seterusnya. Dari sekian banyak grup, masa iya sih tidak ada satupun yang tertarik? Apalagi kita misalnya sebagai bestie, sebagai teman, sebagai saudara, masa iya nggak mau bantu temannya, nggak mau bantu saudaranya? Paling nggak kita sebenarnya mendukung, walaupun memang banyak karakter yang seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita posting itu bukan berarti kita ria, ya, bukan berarti kita ria. Ini konsepnya adalah konsep berjualan. Berjualan itu harus ditunjukkan, ya, ditunjukkan, ya. Ditampilkan, dikasih tahu orang bahwa kita memiliki produk itu. Nah itu sudah mulai branding image gitu ya. Di kemudian misalnya 1 minggu kemudian Bapak Ibu foto lagi, kemudian Bapak Ibu videokan lagi, alhamdulillah pertumbuhan sayuran saya sekarang sudah seperti ini gitu ya. Ternyata tanamannya berkembang sangat bagus, daun-daunnya hijau dan kemudian di akhir cerita mudah-mudahan saya akan panen sesuai dengan waktu. Nah ini waktu itu saya menyemai tanggal sekian, kemudian pindah tanam tanggal sekian, nanti rencana mudah-mudahan akan panen tanggal sekian. Itu juga sama, ketika kita memposting seperti itu, maka sebenarnya kita sudah memberikan image kepada orang lain bahwa nanti sudah memberikan informasi kepada orang lain bahwa nanti kita akan panen tanggal sekian, ya. Terus dan terus begitu, ya, maka akan terciptalah personal branding atau branding image bahwa kita adalah penyedia sayuran hidroponik, bahwa kita adalah berbudaya sayuran hidroponik. Dengan memperkenalkan cara-cara seperti itu, ya, kepada teman-teman, secara tidak langsung kita nggak usah pakai Facebook Ads, nggak usah pakai Google Ads, nggak usah pakai TikTok Ads dan segala macam. Jadi kita sudah memperkenalkan kepada orang lain melalui jaringan media sosial WhatsApp misalnya, jaringan media sosial Facebook ya, jaringan media sosial Instagram dan lain-lain, kita sudah mencoba branding image, personal branding tadi disampaikan kepada orang lain bahwa kita berkegiatan sehari-hari sebagai berkegiatan berkebun sayuran hidroponik. Nanti akan tercipta sendiri ya. Nah, kembali lagi ke cerita Pak Agung tadi ya. Di suatu saat saya bilang seperti ini sama Pak Agung. Pak Agung, kalau Bapak mau bikin kebun, ya pelan-pelan bikinnya. Nah, ini kesalahan yang banyak terjadi adalah ketika seseorang membuat kebun, dia jor-joran. Ya, apalagi misalnya uangnya itu uang dari pensiun. Ya, misalnya ketika dia memiliki uang pensiun 600 juta, 700 juta, bahkan 1 miliar, ya, dia tumpahin ke situ semua, investasi ke hidroponik semua, bikin kebun hidroponik besar-besaran, ya. Nah, tiba-tiba dia tidak pernah memikirkan nanti bagaimana cara menjualnya. Ya pokoknya saya bikin dulu aja gitu. Nah, ini kan tidak berproses ya. Jadi kalau tadi Pak Agung itu dia berproses, saya mengatakan kepada Pak Agung, Pak, Bapak boleh bikin kebun, tapi pelan-pelan, jangan pakai nafsu, ya. Kalau kita usaha pakai nafsu nggak bakal bener. Gitu ya. Jadi dia bikin dari 200 lubang tanam tadi, dia tambahkan di 400 meter tadi, dia bikin satu meja. Satu meja itu kira-kira sekitar 800 lubang tanam. Ditambah lagi satu meja, 800 lubang tanam, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian seperti biasa, ketika ada kebun yang saya sebagai konsultannya, saya sebagai supervisinya, ya, saya sebagai advisernya kebun,
Kemudian saya datangi, kemudian saya foto-foto, kemudian saya videokan juga saya melakukan hal yang sama. Ya, kenapa? Karena ada tanggung jawab moral saya untuk membantu orang-orang yang berkonsultasi hidroponik pada saya, terutama di skala produksi, ya. Nah, setelah itu, ya, saya bikin mapnya, ya, mapnya namanya GI PAM, ya, GI PAM Hydro, ya. Kemudian saya tuliskan di situ nomor kontaknya Pak Agung, ya, ownernya. Dan setelah itu kemudian saya foto-foto, saya posting video-video saya, ya. Kemudian setelah saya posting, pada saat terakhir saya posting itu dia sedang menanam bayam, ya, bayam hijau, bayam merah. Dan kemudian setelah sesaat 15 menit setelah saya posting ke Google Map itu, ternyata ada orang yang menghubungi map tadi. Ada orang yang menghubungi telepon tadi. Ya, dia menanyakan, Pak, bayam hijaunya, bayam merahnya masih ada nggak? Ada, Pak Agung beliau jawab begitu. Nah, kemudian setelah itu bayarnya datang ke kebun, ya. Setelah datang ke kebun, kemudian bayarnya tersebut meminta kontrak, ya, untuk produksi bayam merah dan bayam hijau sebanyak 60 kilo per hari, ya. Jadi dari personal branding tadi, ya, dari branding image tadi, ya, dengan kekuatan media sosial, sebenarnya nanti juga bayarnya akan datang sendiri. Jadi jangan tanya bagaimana cara menjualnya, tapi bagaimana cara menciptakan peluang itu supaya peluang itu datang kepada kita, ya, supaya buyer itu datang kepada kita, ya, supaya teman-teman kita juga datang ke kebun-kebun kita, ya. Jangan lupa kalau misalnya ada teman-teman, ya, dia itu coba undang ke kebun, ya, ajak ngobrol di kebun, ada orang yang bertanya tentang hidroponik, kita sampaikan di kebun, ya, sehingga mereka akan memberi bantuan, ya, marketing, ya, secara tidak langsung menginformasikan kepada orang lain dari mulut ke mulut. Itulah marketing yang paling efektif sebenarnya, ya. Marketing dari mulut ke mulut, gitu, ya. Dia cerita sama temannya, oh ternyata teman saya punya ini loh, punya sayuran ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, berjalan waktu, ya, ketika pandemi, ya, semakin banyak kebutuhan sayuran, ya. Kemudian semakin banyak orang yang pesan sayuran waktu itu, ya. Kenapa? Karena orang tidak mau pergi ke supermarket, tidak mau pergi ke pasar karena sangat takut semuanya, ya, efek pandemi tadi. Nah, akhirnya ada juga teman-teman kita kebun-kebun yang lain, dia memiliki orderan, ya, dari grup-grup WhatsApp yang tadi saya sebutkan juga, mereka minta dikirim sayuran dari kebun langsung. Jadi bekerja sama dengan delivery Gojek, misalnya Grab dan seterusnya. Jadi mereka order via WhatsApp, kemudian dikirim dari kebun langsung sayur-sayurannya ke rumahnya masing-masing. Jadi ini justru pada saat pandemi untuk sayuran hidroponik di Bogor menciptakan peluang baru malah, ya. Sehingga mendatangkan pembeli dengan pembeli yang tadi supermarket itu sangat jauh berbeda, ya. Pembeli end user itu harganya lebih bagus dibandingkan harga ke supermarket, ya. Kalau saya misalnya sekarang ada juga satu binaan saya di daerah Jakarta Selatan, dia produksi sayuran kale, itu yang hanya memproduksi sayuran kale di rumahnya, di atap rumahnya, di lahan rumahnya lahannya itu sekitar 600 meter. Dia gunakan lahannya dia untuk memproduksi sayuran kale waktu itu sebelum pandemi, ya, masih 2018 waktu itu, 2019 masuk 2019, itu dia bisa memproduksi sayuran kale, berbagai macam jenis kale. Dia menggunakan Instagram Ads untuk mempromosikan sayuran kalenya untuk kelima wilayah Jakarta, ya. Dan dibanderol dengan harga 1/4 itu harganya 50.000, ya. Kemudian saya tanya sama nenek-nenek ini, ya. Saya bilang 1 bulan omsetnya berapa? Nah, 1 bulan itu dia menjawab omsetnya sekitar 90 sampai 150 juta per bulan. Tapi saya jarang ungkapkan ini, kenapa? Karena saya takutnya nanti seolah-olah saya memberikan sebuah harapan, sebuah mimpi. Itu kan juga perlu proses, ya. Perlu perjuangan, tidak instan tiba-tiba mendapatkan keuntungan segitu. Jadi potensi besar sebenarnya kalau kita mau menanam sayuran hidroponik, ya,
dan juga semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap sayuran sehat, ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa sayuran hidroponik ini bukanlah sayuran organik, ya. Berbeda dengan sayuran organik karena beda model produksi sayurannya, ya. Jadi sayuran hidroponik ini adalah bukan sayuran hidroponik, tapi kategori sayuran hidroponik adalah sayuran sehat hidroponik. Sehingga di kemudian jika masyarakat mengetahui semakin ingin berkehidupan sehat dengan asupan yang sehat, tentu semakin besar peluang nanti untuk sayuran-sayuran hidroponik ini diminati di masa mendatang. Sehingga peluang-peluang daripada usaha hidroponik ini semakin ke depan semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat kita, ya. Nah, tapi jangan lupa pesan saya Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin ya berhidroponik skala usaha, ya, mulailah perlahan, mulai pelan-pelan. Pelajari semua karakter tanaman, ya. Pelajari semua hama, pelajari berbagai macam jenis penyakit tanaman, ya. Sehingga pada saatnya nanti, ya, kita tidak begitu kaget lagi dengan masalah hama, kemudian dengan masalah penyakit, karena penyakit ini kan beda ya dengan hama, ya. Kalau hama itu dari binatang, ya. Kalau penyakit ini sesuatu yang tidak terlihat, tiba-tiba tanaman mati, layu dan segala macam, gitu ya. Kira-kira itu Kak Subi, mungkin dulu nanti ada yang perlu tanyakan, monggo silakan. Oke, baik, itu adalah penjelasan, sedikit penjelasan ya dari Kang Dadan ya, teman-teman ya. Nah, Kang Dadan nih, apakah usaha budidaya hidroponik ini bisa dijadikan sebagai salah satu peluang usaha hidroponik, Kang? Dan, Ya. Oke, silakan dijawab dulu. Baik, saya cerita lagi ke Pak Agung, karena kan saya harus punya referensi, ya. Jadi saya Iya. menyampaikan referensi, bukan PHP, bukan cerita mimpi, bukan cerita yang di YouTube, bukan, ya. Jadi saya sebagai pelaku, saya sebagai konsultan kebun, ya, saya harus menceritakan kenyataan, gitu ya. Saya bicara kenyataan. Jadi saya balik lagi ke Pak Agung tadi, ya. Pak Agung ini dari 2018 dimulai dengan 200 lubang tanam. Saat ini kebun ini mampu memproduksi sekitar 100 kilogram per hari sayuran bayam merah dan bayam hijau. Dengan harga kebun harganya sekitar 17.000 per kilo. Jadi boleh 100 kilo bisa dikalikan 17.000 per hari, ya. Nah, kira-kira per bulan berapa gitu ya. Tapi permintaannya sampai sekarang belum bisa dipenuhi karena dari 60 di awal, sekarang 100, kemudian yang terbaru dia minta 150 kilo per hari. Gitu. Jadi peluang bisnisnya hidroponik ini masih sangat besar, ya, sangat bagus untuk dijadikan usaha. Tetapi kembali lagi harus didampingi oleh tenaga ahli, ya, harus didampingi lagi oleh konsultan. Bukan berarti Bapak Ibu misalnya saya udah ke saya aja gitu ya. Saya nggak mengatakan seperti itu. Tapi didampingi oleh tenaga ahli, didampingi oleh konsultan supaya nanti tidak salah arah. Karena kalau saya secara pribadi biasanya untuk orang yang bikin kebun, kalau mau menggunakan tenaga kearifan lokal, tukang bangunan apa segala macam, silakan dari tukang bangunan yang ada di wilayah tersebut, lokal tersebut. Kemudian dari bahan bangunan, monggo silahkan pakai dari bahan bangunan yang ada di sekitar, di material-material yang ada dekat, sehingga tidak terlalu repot untuk bawa-bawanya. Ya, saya hanya akan mengarahkan begini cara bikinnya, modelnya seperti ini, kemudian pakainya ini seperti itu, kemudian kita mentoring nanti selama 3 bulan sampai dia menemukan buyer. Nah, kira-kira begitu Kak Sub. Oke, baik Kang Dadan. Nah, untuk langkah awal nih, langkah awal apa yang harus dilakukan untuk memulai bisnis hidroponik untuk pemula? Begitu, Baik, Kang. pertama di hidroponik itu tadi ya perlu dipelajari berbagai macam jenis penyakit, berbagai macam karakter, ya, karakter tanaman. Kemudian
langkah awal yang pertama kali dilakukan adalah penuhi syarat tumbuh tanaman, gitu ya. Penuhi syarat tumbuh tanaman. Meski tadi saya di awal mengatakan bahwa hidroponik untuk pemula, ya untuk skala hobi bisa disebut dengan konsep urban farming, gitu ya. Tapi di kemudian untuk skala produksi tetap harus mengacu kepada konsep tanaman atau penanaman secara konvensional. Nah, yang berbeda pada hidroponik ini adalah bagaimana cara memupuk, bagaimana cara menyiram, yang seperti beberapa waktu lalu saya sampaikan, ya. Nah, kaidah-kaidah ini harus mengacu ke sana, ya. Di mana tanaman itu membutuhkan sinar matahari, ya, sepanjang hari, dari pagi sampai sore. Jadi Bapak Ibu yang punya rumahnya, punya tanahnya mengarah selatan dan ke utara, sementara di samping kiri kanannya ada rumah gedung tinggi, maka jangan dibikin tanaman hidroponik di situ. Kenapa? Karena sinar matahari tertutupi oleh bangunan yang sebelah kiri. Kalau saya menghadap ke selatan, sinar matahari dari arah barat untuk sinar matahari sore itu terhalang oleh rumah yang sebelah kanan. Itu pernah kejadian seperti itu, ya. Jadi kenapa tanaman itu tidak tumbuh, kenapa tanaman itu lambat, ternyata karena memang dia hanya disinari oleh sinar matahari siang, gitu ya. Jadi sinar matahari itu harus penuh dari pagi sampai sore. Jadi usahakan kebun itu menghadap timur ke arah barat, gitu ya, timur ke arah barat, sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan sinar matahari penuh, ya, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, gitu. Karena dia proses fotosintesisnya kan pagi dan sore hari, gitu ya. Dan untuk yang awal-awal tidak usah dulu pakai GH, bahkan tidak perlu pakai GH, karena GH ini mahal, ya. GH ini mahal. Untuk membuat GH itu biayanya sekitar 450 sampai 850 per meter. Kalau misalnya kita bikin GH 100 meter aja udah berapa itu, ya. Maka kebun-kebun yang di bawah binaan saya rata-rata kebun tanpa atap, ya, kebun tidak menggunakan atap sama sekali, tidak menggunakan GH. Nah, tentu dengan kebun yang tidak menggunakan GH ini akan lebih menghemat. Tetapi memang ada kendala pada saat musim hujan, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengatakan ketika orang mau bikin kebun, saya nanti akan ajak ke kebun produksi, lihat di sana, tanya sama ownernya, ya, tanya sama yang produksinya, kendalanya apa, sistemnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Bahkan kalau boleh, bisa nggak saya bermitra dengan Bapak, ya, bisa nggak saya nanti bisa join dengan Bapak cara menjual sayurannya, seperti itu, ya. Jadi jangan misalnya kata Kang Dadan begini, udah kita buat aja di belakang Kang Dadan, bikin sendiri segala macam, ujung-ujungnya nanti ke saya juga, gitu. Kenapa? Nanti di belakangnya, ya, balik ke saya, Pak, saya sudah bikin kebun, Pak, tapi begini-begini. Nah, kan jadi kacau nanti, ya. Saya harus mengulang dari awal. Kalau misalnya saya mengatakan begini, bongkar kebunnya, kan nggak lucu tuh. Soalnya ada beberapa kebun yang pernah saya seperti itu, ya. Saya suruh bongkar, ya, karena konsepnya salah, akhirnya suruh bongkar lagi, akhirnya biaya lagi. Nah, teman saya bilang yang seperti itu adalah biaya sekolah. Bongkar pasang, bikin meja, salah mejanya, bentuknya salah, seperti apa. Itu akhirnya bongkar pasang, itulah yang disebut dengan biaya sekolah. Ya, bukan biaya pelatihan. Kalau biaya pelatihan murah-murah, biaya konsultan murah, tapi biaya sekolah, ya, sekolah dari mulai dia membangun awal sampai dia bisa produksi itu sangat mahal. Oleh karenanya saya sarankan gunakan jasa konsultan, gunakan tenaga ahli untuk apabila ingin membuka kebun, ya. Kemudian konsepnya tadi harus di tempat yang terbuka. Kenapa? Karena kita mengacu ke tanaman konvensional. Tanaman konvensional itu adanya di kebun, adanya di sawah. Enggak pakai tutup-tutupan, enggak pakai atap-atapan, enggak perlu pakai GH-GH-an, gitu ya. Nanti masalah hama bisa konsultasi sama saya. Ya, bagaimana cara menangani hama supaya hama tidak tidak merusak sayuran kita, itu bisa dilakukan asal kita mau sabar. Konsep-konsep ramah lingkungan seperti budidaya organik, kita melakukan pencegahan hama dengan cara-cara yang ramah lingkungan, ya, tidak merusak ekosistem, ramah bagi lingkungan dan juga aman bagi manusia. Juga saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang berhidroponik skala produksi, jadilah petani yang bertanggung jawab, ya.
Artinya apa? Sayuran yang kita hasilkan itu adalah harus sayuran yang betul-betul bebas dari residu pestisida kimia. Ya, kenapa? Sayuran yang kita produksi itu nanti akan dikonsumsi oleh keluarga kita, oleh sahabat kita, ya, oleh tetangga kita, ya, oleh masyarakat di sekitar kita, bahkan oleh bangsa ini, ya. Bagaimana rasanya ketika kita meracuni sayuran-sayuran itu, bagaimana ketika sayuran yang beracun itu dikonsumsi oleh saudara kita, bahkan diri kita sendiri. Bagaimana rasanya? Kalau kita mengkonsumsi sayuran yang kita produksi sendiri, ya, tentu kita tahu apa yang kita berikan ke tanaman itu, ya. Tetapi jangan egois pula, karena kita ingin mendapatkan uang segala macam dari hasil produksi sayuran, kemudian pokoknya bodoh amat, yang penting sayuran aman dari hama, kemudian kita jual kepada orang lain. Itu sama saja dengan menjolimi saudara kita dan menjolimi, terutama menjolimi bangsa ini. Artinya kita sebagai petani sudah tidak bertanggung jawab atas kelayakan sayuran yang kita produksi. Kira-kira begitu Kak Sofi, jadi perlahan-lahan dulu ya, pelan-pelan dulu ya, harus didamping oleh tenaga ahli atau tenaga profesional. Begitu Kak Sofi. Oke, baik. Berarti langkah awal yang harus kita lakukan yaitu salah satunya adalah penuhi syarat tumbuh tanaman dulu ya, Kang Betul, ya. betul. Nah, mungkin apa saja sih hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya hidroponik untuk memulai berbisnis usaha dengan metode hidroponik, Kang? Ya, yang pertama tadi lahan, ya, kemudian konsep konvensional tetap harus dipakai, syarat tumbuh tanaman tadi, ya. Kemudian gunakan sistem NFT, ya, untuk skala produksi. Jadi di skala produksi sayuran hidroponik, rata-rata mereka menggunakan NFT, sistem NFT atau nutrient film teknik, di mana ya pada konsep sistem NFT ini dia hanya mengalir larutan air tipis, ya, mengalir melewati akar-akar, ya, dan kemudian flow rate minimalnya 1,5 liter sampai dengan 2,5 liter per menit. Jadi arus airnya itu 1,5 liter per menit, 2,5 liter per menit, ya. Kemudian gunakan model guli atau menggunakan talang PVC, ya. Jadi nggak pakai pipa lagi, ya. Gunakan talang PVC untuk produksi. Kenapa? Bedanya pipa dengan talang PVC, kalau pipa dia bentuknya bulat, maka akar akan dipaksa untuk mengikuti alur pipa, ya. Kalau talang PVC bentuknya kotak, ya, lebarnya kira-kira sekitar 12 cm, sehingga akar mudah bergerak kemana-mana, ya, dia tidak terhalang oleh apapun, dia bebas kemana-mana, sehingga kemudian ditambah dengan sirkulasi air yang begitu cepat, ya, tadi flow rate-nya 1,5 liter per menit, ya, sampai 2,5 liter per menit maksimum, ya. Nah, semakin cepat air mengalir, maka tanaman akan tumbuh dengan baik. Kenapa? Ya, ibaratnya seperti kita punya air, memelihara ikan di kolam air tenang dan di kolam air deras. Ketika airnya ikannya dapat tumbuh lebih cepat, ya, kemudian bentuk ikannya, rasa ikan juga berbeda, kemudian bentuk kekenyalan daging ikannya juga berbeda, ya. Jadi kebanyakan untuk skala produksi ini dia menggunakan metode sistem NFT, di mana NFT tidak perlu memerlukan banyak air, ya, tidak seperti misalnya bak apung dan lain-lain, karena dari segi air juga harus diperhitungkan, ya. Dari segi nutrisi harus diperhitungkan. Misalnya begini, NFT, ya, dengan bak apung dengan luasan lebar 180 cm, panjang 450 cm, kedalaman bak air 15 cm, itu kalau kita hitung volumenya kira-kira sekitar 1.200 liter, ya. 1.200 liter itu kalau kita kalikan 5, ya, kalikan 5 mil, kemarin kan rumus yang pertama itu ya untuk nutrisi hidroponik itu 1,55 gitu kan, ya. Kalau kita kalikan 5, berarti satu kali ngisi bak nutrisinya, untuk bak apung itu, ya, yang 1.200 liter itu kira-kira 6 liter nutrisi, itu kita mesti perhitungkan.
ya. 1.200 liter itu hanya dapat menampung 365 tanaman. Ya. Tapi dengan 1.200 liter menggunakan NFT, kita bisa aliri sebanyak 10.000 lubang tanam dengan kapasitas bak hanya 1.200 liter. Gitu ya. Jadi hemat air, dia tidak ada penggenangan. Dan kemudian keuntungan menggunakan NFT di skala produksi, tidak ada pemanasan. Ya, berbeda dengan DFT, ketika DFT dan bak apung ada air yang menggenang di situ, disinari oleh sinar matahari, maka akan terjadi pemanasan pada airnya. Akumulasi di pipa panas tadi akan mengakumulasi pemanasan air sehingga suhu airnya di atas 30 derajat Celcius. Nah, banyak yang menggunakan banyak yang menggunakan DFT atau bak apung pada siang hari layu, gitu ya. Layunya dari jam 10 sampai jam 2. Kalau 10 sampai jam 2, 3 jam, ya, daya produksi harusnya dia satu hari 12 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu dipotong 3 jam. Berarti sekian persen daya tumbuh tanaman terhambat. Nah, pada NFT, ya, tidak ada pemanasan, ya, kemudian daya tanaman akan dapat diperkirakan sesuai dengan jadwal produksi. Jadi itu nanti akan pertimbangan ke sananya. Kalau kita menggunakan NFT, ya, dengan tidak ada pemanasan segala macam, dengan tidak ada atap, dengan tidak ada paranet, ya, saya bilang tadi mengacu pada tanaman konvensional, maka daya tumbuh tanaman akan kita bisa tentukan target panennya kapan, ya. Jadi gunakan konsep konvensional, ya, tidak pakai atap, tidak pakai paranet, gunakan NFT, lakukan perlahan. Bikin meja dulu, 1 meja, 2 meja dulu, ya. Nanti kalau sudah mulai terlihat ada buyer, ada pembelinya, ya, lama-lama boleh ditingkatkan, mau 3 meja, mau 4 meja. Bahkan kalau misalnya kita punya kebun minimal dengan luasan 500 meter, kita dapat memproduksi sayuran hidroponik sebanyak 30 kilo per hari, alias kurang lebih sekitar 1 ton per bulan, ya. Nah, Pak Agung tadi itu sekitar 1.200 meter, ya, dengan kebun pertama 400 meter, kebun kedua 500 meter, kebun berikutnya, sehingga total kebunnya yang terpakai kurang lebih sekitar 800 meter yang terpakai, baru yang terpakai. Itu kapasitas produksinya itu 2,4 ton per bulan saat ini, gitu ya. Jadi gunakan seperti itu ya konsekuensi awalnya ya. Jadi jangan pakai nafsu, pelan-pelan bikin pakai meja, mejanya semurah mungkin, mau pakai bambu juga boleh, yang penting pakai konsep NFT, pakai talang PVC, gitu ya, sehingga tanaman dapat daya tumbuhnya lebih baik. Gitu ya, kira-kira di awal, Kak Subi. Oke, baik Kang Dadan. Nah, berarti memang tanaman hidroponik ini jelas sangat menguntungkan sekali ya Kang ya. Dan kalau boleh saya tahu nih, berapa sih keuntungan tanaman hidroponik, dan untuk memulai kita usaha melakukan tanaman hidroponik itu butuh berapa modal untuk usaha tanaman hidroponik itu Kang Dadan? Baik, sebenarnya bisa dihitung ya HPP-nya. Jadi rata-rata kebun itu tidak tahu HPP, ya. Teman-teman yang sudah berproduksi sayuran hidroponik, rata-rata mereka mengacu harga jual itu kepada harga pasaran. Ya, pada harga pasaran. Teman kita berapa sih ngejual bayam? Oh, harganya segini. Oh, kita juga ikutan aja gitu. Ya. Teman kita ngejual kangkung berapa sih? Oh, kita ikutan aja harga segitu. Jadi, bagi teman-teman yang tidak berkonsep, yang tidak bisa menghitung harga pokok produksi sayuran, maka dia akan rugi. Gitu ya. Jadi konsep-konsep itu harus dipahami. Jadi makanya saya bilang tadi perlu pendamping, perlu konsultan itu, karena harus dihitung harga pokok produksinya, variabel listrik berapa, biaya tenaga kerja berapa, ya, harga media tanam berapa, nutrisi yang terpakai berapa, kapasitas mejanya berapa, itu bisa dihitung semuanya. Dan yang paling mahal, variabel yang paling mahal dalam HPP itu adalah biaya tenaga kerja. Jadi contoh ya, misalnya satu kebun 500 meter itu hanya perlu 1 orang tenaga kerja. Dia memegang 10.000 lubang tanam, 1 orang.
Kalau dia gajinya 2.500.000 per bulan, artinya 2.500.000 itu harus dibagi dengan 10.000 lubang tanam. Ya, berarti 250 perak per lubang tanam itu HPP tenaga kerja, biaya tenaga kerja. Ya, nanti nutrisi bisa dihitung lagi, ya. Yang lainnya bisa dihitung lagi. Jadi cobalah pelan-pelan bikin hidroponik, dan untuk skala produksi itu ya minimal itu 5.000 lubang tanam, bahkan kalau lebih bagus itu 10.000 lubang tanam. Nah, kemudian berapa sih biaya bikin 10.000 lubang tanam itu? Misalnya 10.000 lubang tanam itu paling biaya minim-minimnya misalnya katakanlah 5.000 sampai 10.000 ya. Jadi bisa dikatakan misalnya 10.000 per lubang tanam dikali 10.000 lubang tanam. Itu kira-kira biayanya. Ya. Jadi bikin hidroponik untuk skala produksi itu biayanya sekitar 100 sampai 200 juta untuk kebun sekitar 500 meter ya. Dan itu bisa juga jumlah lubang tanamnya dibanyakin. Kalau saya mengacu tadi yang 10.000 lubang tanam itu 20 cm lubang tanam, jarak antar lubang tanamnya itu, ya jarak produksinya. Nah kalau dengan 15 cm, ya atau dengan tanaman bayam kan akan lebih sempit lagi, maka dalam area 500 meter itu dia akan lebih banyak lagi jumlah lubang tanamnya. Jadi kira-kira biayanya sekitar segitu ya, tapi sekali lagi jangan pakai nafsu, pelan-pelan dulu, apakah memang kita memang di bidang itu. Ya, jadi perlahan dulu, jangan pakai nafsu. Itu kira-kira Kak Supi. Oke, baik. Berarti memang jangan pakai nafsu dulu ya, Kang, ya. Karena kan apalagi untuk pemula ya, Kang, ya, itu kan butuh wawasan lebih luas lagi ya, Kang, ya. Betul. Oke, Ya, jadi mungkin jangan sampai ini ya. Saya ngomong begini apa adanya ya. Saya bicara seperti ini apa adanya. Jadi banyak orang-orang yang pensiunan terutama, mohon maaf ya, dia punya uang 600 juta misalnya, ke hidroponikin semua, dia berharap dari 600 juta itu, kan dia bisa menggantikan pendapatan gaji bulanan ya. Ternyata hidroponiknya belum apa-apa sudah diserahkan ke orang, uangnya 600 juta juga sudah dipakai buat bikin hidroponik, marketnya tidak ada, jadi ambiar semuanya kena PHP. Yang dapat proyek, ya kayak misalnya orang-orang seperti saya ini, ya udah Pak, saya bikinkan aja Bapak kebun dengan harga sekian ratus juta Pak, kemudian penghasilan sekian, itu kan semua hitungan gitu loh. Di atas kertas semuanya hitungan, tapi pada kenyataannya kan misalnya produksi meleset, ya, kemudian tidak ada pembeli. Itu yang hal-hal yang seperti itu yang tidak pernah disampaikan seperti yang saya sampaikan. Jadi banyak yang kena PHP, banyak yang memberikan pemberi harapan palsu, ya. Jadi jangan terkecoh, jangan sampai ada PHP pada uang pensiunmu. Kira-kira begitu Kak Subi. Betul sekali. Nah, untuk memulai awal nih, untuk pemula untuk memulai bisnis tanaman hidroponik itu biasanya dijual langsung ke kayak keliling jadi tukang sayur atau dititipkan di apa namanya di pasar-pasar gitu, Kang? Kalau untuk pemula gitu. Sebenarnya begini ya, bisa ke teman-teman dulu jualnya. Yang tadi saya bilang misalnya ada teman-teman, ada grup WhatsApp alumni SD, SMP, SMA, bahkan alumni kuliah gitu kan, teman-teman kantor, teman-teman arisan, ibu-ibu arisan, pokoknya grup-grup WhatsApp itu banyak kan gitu ya. Kita mencoba menawarkan itu kepada grup-grup itu, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang terkenal. Itu dulu saja bentuk, itu dulu saja diolah, ya, dimanfaatkan, ya, dibuat target marketingnya, ya. Nanti lama-kelamaan kalau kita yakin itu pasti akan ada target-target marketing berikutnya, ya. Suatu saat Anda akan kewalahan menerima permintaan sayuran yang begitu besar, ya. Satu-satunya kebun yang memproduksi sayuran hidroponik bayam hijau dan bayam merah
itu cuma satu-satunya untuk wilayah Jabodetabek, itu hanya di Pak Agung. Ya, sayuran bayam, sayuran bayam merah, bayam hijau yang terbaik cuma ada di situ. Ya, jadi kita tawarkan dulu seperti langkah-langkahnya Pak Agung. Ya, jadi kalau mau memulai, ya mau mulai sudah ada pikiran pengen nih bikin kebun hidroponik, ambil nomor handphone saya, ya, catat nomor handphone saya, ya. Anda nanti janjian sama saya, kita ngobrol di kebunnya Pak Agung. Ya, kita ngobrol di kebunnya Pak Agung, tanya boleh bebas. Pertamanya bagaimana, kok bisa begini, kok bisa begini, silakan. Jadi saya tidak akan memberikan sesuatu yang berupa mimpi-mimpi, ya. Tapi nanti akan saya ajak, apabila Anda ingin berhidroponik, berkebun hidroponik, nanti akan saya ajak ke sana, kita tanya sama-sama, ya, kepada yang bersangkutan, kepada orang yang sudah melakukan, kendalanya seperti apa dan seterusnya, sehingga saya di kemudian hari tidak disalahkan ini gara-gara Pak Dadan dan gara-gara Kak Subi. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong tentang, membahas soal keuntungan nih ya, Kang, ya. Pasti kan setiap orang kan yang mempunyai usaha, salah satunya usaha yaitu tanaman hidroponik nih. Apa saja sih kerugian yang sering didapat eee, oleh pengusaha tanaman hidroponik, Kang? Paling banyak yang paling banyak mungkin ada yang apa ya, bangkrut karena kurang wawasan yang tadi Kang Dadan bilang kayak gitu, Kang. Salah satunya apa, Kang, menurut Salah Kang? satunya memang kurang keilmuan. Ya, Oke. pertama kurang keilmuan, kedua belum tahu ilmunya, kebunnya udah dikasihin ke orang yang ngelola. Tuh. Kemudian rata-rata kebun ya itu tidak mempunyai HPP. Dia tidak bisa menghitung HPP. Kalau saya ajak suruh ngitung HPP, yuk kita hitung HPP kebun berapa. Nggak ada yang mau ngitung. Padahal bagaimana kita mau menjual kalau kita tidak punya HPP? Bagaimana mau kita markup? Bagaimana kita memiliki keuntungan kalau kita tidak punya HPP? Harga pokok produksi itu penting untuk diketahui, untuk kita hitung, ya. Kenapa? Supaya ketahuan ini sumbernya dari mana, ya. Kemudian dari hitungan tadi, ya, kurangnya data semayan, data-data tanaman, nyemainya tanggal berapa, siapa yang nyemai, lot nomor berapa, ya, untuk bayar nomor berapa. Itu tidak ada catatan. Di kita rata-rata, ya, malas mencatat. Tidak ada administrasi. Jangan mentang-mentang jadi tukang kebun, ya, tukang kebun, ya, tapi nggak sama sekali nggak ada catatan. Semua harus dicatat. Benihnya merek apa, belinya dari siapa, harganya berapa, ya. Kemudian yang disemai berapa, sisa semaian setelah dipakai semaian itu berapa, sehingga dapat diketahui harga benih itu berapa setelah disemai gitu. Itu kurang ilmu-ilmu yang seperti itu, ya. Dan ini memang juga kurang dibuka, ya. Kurang dibuka, yang penting dia sudah menanam hidroponik, dia sudah merasa hebat, sudah merasa jago, tanaman tumbuh, dia bisa jual, dia tidak pernah pedulikan HPP. Dia nggak pernah mau menghitung HPP. Akhirnya apa? Karena ngikutin harga-harga orang, akhirnya dia menjual, tahu-taunya harga pokok produksi dia dibandingkan kebun tetangganya lebih besar. Kenapa? Karena sistem yang dibuat juga berbeda, maka harga produksi juga akan berbeda. Jumlah tenaga kerja yang berbeda, biaya tenaga kerja yang berbeda, maka harga pokok produksi juga berbeda. Ya, jadi jangan samakan harga saya dengan harga orang lain, ya. Sebenarnya hidroponik itu bisa untung besar, ya, bisa untung besar. Kenapa? Kalau kita tahu cara ngitungnya, kalau kita tahu cara menjualnya, ya. Nah, jangan sampai ikut-ikutan berhidroponik, ya, tanpa bimbingan, tanpa ada hitung-hitungan, ya. Dan jangan pakai nafsu, nanti kecebur, jangan sampai nanti esok lusa nyalahin saya, ya, Kak Sobia, makasih.
Oke, baik. Jadi, metode menanam dengan cara hidroponik itu memang, cukup dibilang mudah, tapi memang harus punya wawasan yang luas juga ya, Kang, ya? Betul. Oke nih, mungkin ada beberapa faktor lingkungan apa aja sih yang mempengaruhi pada budidaya hidroponik, Kang? Sebenarnya faktor lingkungan tidak begitu banyak mempengaruhi ya, faktor cuaca juga tidak bisa mempengaruhi karena semua sebenarnya bisa dimodifikasi, semua bisa direkayasa gitu ya. Apa namanya, yang ada yang paling penting yang menguntungkan kita hidup di Indonesia ini, kita cuma punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau ya. Kita banyak mataharinya, makanya bersyukurlah di Indonesia mataharinya banyak. Sekarang tuh kemarau ya, matahari banyak, pertumbuhan tanaman itu lebih banyak, lebih cepat. Kenapa? Karena mataharinya banyak gitu ya. Jadi faktor-faktor itu perlu diketahui ya, perlu dipahami ya. Kemudian sumber air hendaknya dicek lab. Kalau kita betul-betul punya uang, punya dana, sumber air yang betul-betul pH-nya harus diperhitungkan, karena pH sumber air itu kira-kira sekitar 7,5 pH-nya. Ketika dikasih nutrisi harus di kisaran sekitar 6,5 pH airnya. Kemudian pH-nya tidak boleh mengandung banyak zat kapur ya, artinya nanti pH ppm untuk sumber air untuk berhidroponik itu ya tidak boleh banyak memiliki zat kapur, tidak boleh memiliki garam berupa garam mineral, berupa garam natrium ya, karena nanti bisa bikin tanaman jadi mandek ya. Jadi untuk ada teman saya yang berhidroponik di daerah Rorotan yang di dekat tempat pandemi itu ya, makam pandemi itu ya, makam Rorotan itu, dia ppm-nya itu 1150 ppm kalau dia ukur dengan alat ppm. Nah, kalau hanya diukur saja dengan alat TDS esimeter, itu ppm-nya sudah memenuhi syarat untuk berproduksi hidroponik. Kenapa? Karena ppm-nya 1150 ppm. Sedangkan selada itu cuma 850 ppm. Berarti udah lewat dong, udah lebih ya. Tetapi unsur ppm-nya itu ternyata terlalu banyak mengandung air garam karena dia di pinggir laut, air payau. Akhirnya dia harus bikin sumur, dibor, bahkan akhirnya dia pakai air RO untuk menggunakan hidroponik. Jadi perhitungkan juga sumber air baku, sinar matahari, kecukupan sinar matahari ya. Kemudian wilayah setempat. Wilayah setempatnya jangan terlalu dekat dengan tanaman padi. Ya, jangan terlalu dekat dengan tanaman konvensional. Kenapa? Pada saat mereka menyemprot pestisida, maka hamanya akan lari ke kebun kita. Kan kita tidak pakai pestisida. Ya, kita hanya menggunakan pestisida nabati dari bahan-bahan alami. Ketika yang di sebelah sana disemprot, itu pindah ke kita semua. Jadi hindari tempat-tempat yang terlalu dekat dengan daerah pertanian konvensional ya. Kalau bisa agak minggir sedikit ya, jauh dari mereka. Kalau dekat pohon-pohon singkong nggak masalah. Justru pohon singkong nanti akan menolong kalau kita berproduksi hidroponik. Jadi untuk wilayah juga perlu diperhatikan ya. Nanti makanya perlu ada pendamping khusus kalau mau bikin kebun, disurvei dulu. Nanti yang penyurveinya itu saya lihat dulu misalnya ya, oh ini ternyata bagus untuk produksi. Kalau tidak bagus nggak usah dipaksakan, jangan di situ ya, lebih baik di daerah yang lain. Kalau mau produksi tanaman sayuran ini misalnya, sayuran ini kategorinya apa, sayuran ini untuk dataran tinggi, untuk dataran rendah, itu juga harus diperhitungkan di mana kita berproduksi sayuran, mau di dataran rendah, mau dataran sedang, atau kita perlu di dataran tinggi seperti kita memproduksi sayuran selada iceberg yang untuk bikin Burger King misalnya, itu kan pakai iceberg kayak selada tapi yang bentuknya bulat kayak kol gitu ya. Nah, itu iceberg itu minimal 800 meter di atas permukaan laut harus produksinya. Dan itu kebutuhan iceberg itu masih banyak, masih tinggi. Kira-kira beberapa waktu yang lalu pernah masuk ke saya, mereka membutuhkan iceberg 1,5 ton per hari. Jadi masih banyak kemungkinan untuk bisa berproduksi sayuran hidroponik ya. Kira-kira begitu, Kak Sofi. Oke, baik, Kang. Untuk di dataran rendah itu yang tanaman yang untuk tanaman yang cocok untuk dilakukan sistem metode hidroponik itu apa ya, Kang ya? Salah satunya di dataran rendah.
Kalau untuk dataran rendah biasanya sayuran oriental seperti bayam hijau, bayam merah, kemudian selada keriting ya. Tapi selada keriting ini kalau untuk dataran rendah seperti Jakarta, Bekasi itu harus menggunakan benih RZ ya, yang berasal dari Belanda. Kita menggunakan benih RZ Jansen namanya. Itu benihnya berupa pil dan per pilnya itu harganya 250 perak. Harga benihnya kira-kira sekitar 250.000 per 1.000 benih ya. Nah, kemudian untuk di dataran rendah ini bisa kangkung, bayam merah, bayam hijau, pakcoy, cesim, ya, kemudian selada boleh, kemudian apa lagi ya? Selada yang wangi itu selada sioma, ya, kemudian romaine juga bisa di dataran rendah, ya. Tapi kalau untuk green romaine beda. Kalau untuk green romaine nanti untuk di dataran atas. Jadi sementara untuk produksi sayuran-sayuran di rendah biasanya oriental, ya, oriental. Kecuali makanya tadi agak susah juga kalau misalnya ditanya bagaimana kalau bisa supply ke supermarket, karena supermarket ini biasanya permintaannya bukan hanya 1 item, 2 item, tetapi banyak item, 17 item, minta ini, minta itu. Jadi sehingga kita harus punya kebun dataran rendah, kebun dataran menengah, dan juga kebun dataran tinggi, ya. Jadi jangan tertarik dulu ke arah sana, kecuali kalau nanti sudah besar, sudah banyak tenaga ahli yang berkecimpung di situ, baru bisa bisa diperkirakan untuk menerima orderan sayuran-sayuran yang lain. Begitu Kak Subi. Oke, baik Kang Deda. Nah, biasanya nih kebanyakan untuk petani yang melakukan tanaman hidroponik itu salah satunya tanaman hidroponiknya sering layu dan kering ya Kang ya. Nah, itu apakah tanaman hidroponik harus disiram setiap hari Kang supaya tidak sering layu dan kering? Ya, jadi sayuran hidroponik kan itu tidak disiram, ya. Sayuran hidroponik itu kan di bawahnya sudah ada air. Cuman tanaman hidroponik biasanya suka layu, ya. Layu itu akibat apa? Akibat air nutrisinya di atas 30 derajat Celcius. Di mana ketika air suhunya tinggi, maka oksigennya rendah. Kebalikannya, kalau oksigennya rendah, maka kalau suhunya rendah, maka kadar oksigennya tinggi. Jadi kenapa sayuran hidroponik suka layu, ya, pada budidaya hidroponik itu pengaruh bukan pengaruh lain-lain, ya, bukan harus disiram, bukan, tapi karena air nutrisinya hangat di atas 30 derajat. Jadi optimumnya usahakan air nutrisi itu 18 sampai 28 derajat optimalnya. Kalau di atas itu tanaman akan layu. Itu kira-kira. Oke, baik. Berarti memang ketika kita ingin membuka usaha hidroponik, itu yang terpenting kita itu punya konsultan dulu ya, Kang ya. Betul, betul. Kalau untuk sebagai konsultan nih, biasanya bisa menyampaikan menyampaikan secara langsung, lihat langsung nih tanahnya seperti ini, lahannya seperti ini, dan mungkin jenis tanaman yang akan ditanam pakai metode hidroponik itu seperti ini, atau mungkin lewat di online saja, di WA saja itu cukup ya Kang ya? Atau mungkin harus ketemu dulu sama konsultannya kayak gitu? Betul, jadi harus ngobrol dulu sama konsultannya, tujuan dia mau berhidroponik itu apa. Sekaligus kan kita biasanya menjajaki, dia sudah ada permintaan belum, apakah permintaannya misalnya berupa sayuran apa, sehingga kita bisa mengarahkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya permintaannya iceberg, kemudian dia memaksakan produksi di Jakarta, nggak bisa. Itu tetap harus kita arahkan di atas permukaan laut, sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Jadi mau produksi apa sih? Mau buat apa? Mau segimana? Punya lahan kayak gimana? Lahannya di mana? Arah matahari di mana? Jadi harus disurvei dulu, harus ngobrol dulu. Jadi nggak tiba-tiba sudah bikin baru udah nyariin konsultan. Saya yang nyebokin nanti kerjaan orang, saya yang bener-bener nanti repot gitu Kak Sufi. Kayak dokter itu ya Kang ya, kayak dokter tanaman gitu ya? Iya, betul.
Oke, luar biasa banget ya teman-teman ya. Oke, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman semuanya follow dan kunjungin Instagram @droponik. Dan terima kasih banyak nih buat Kang Dadan yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya ya. Karena penjelasannya sangat-sangat jelas dan gampang dicerna ya Kang ya. Terima kasih juga antisipasinya buat teman-teman. Oke buat teman-teman kita masih ada sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram begitu ya Kang Dadan ya. Dan Ya, buat teman-teman nih yang cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak lainnya. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kami juga boleh, silahkan kunjungi di www.sobiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih Kang Dadan, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Sufianti.